Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Febri Aryan Saputra dengan NPM 22 17 05 1019 dari kelas D. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana cara mengkonversi NFA ke DFA. Nah, yang pertama yaitu DFA. DFA ini sudah kita ketahui bahwa suatu step ada tepat satu step berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu non-deterministic, yang dimana untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Lalu, suatu state bisa terdapat 0, 1, atau lebih busur keluar atau transisi yang sama. Kemudian, dari mesin NFA, bisa dibuat DFA yang ekuivalen atau yang bersesuaian, yang artinya kedua mesin bisa menerima bahasa yang sama. Nah, jadi cara mengkonversikan sebuah NFA ke DFA yaitu dengan cara mengekuivalensikan keduanya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah bagaimana cara mengubah NFA ke DFA. Yang pertama yaitu kita buat terlebih dahulu tabel transisinya. Yang kedua, kita mulai dari state awal. Jadi, setiap state yang ada pada sebuah FSA itu kita ubah menjadi himpunan. Jadi state awal atau state set berikutnya atau state akhir itu kita ubah menjadi sebuah himpunan. Nah, selanjutnya yaitu kita telusuri state tujuan dari step inputnya. Nah, di sini ada contoh NFA ke DFA yang dimana key-nya itu key 0, key 1, key 2. Lalu sigmanya itu 0, 1, lalu state awalnya berada pada key 0 dan state akhirnya ada pada key 2. Lalu di sini ada fungsi transisinya, fungsi transisi dari NFA, lalu di sini ada tabel fungsi transisinya. Nah, soalnya itu konversikan mesin NFA tersebut ke dalam mesin DFA, lalu buktikan bahwa keduanya ialah ekuivalen. Penyelesaian. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bagaimana cara mengkonversikan NFA ke DFA. Itu yang pertama kita buat tabel transisi, yang kedua yaitu kita buat semua state menjadi sebuah himpunan. Nah, yang pertama itu tabel transisinya. Yang kedua, buat semua state mulai dari Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, lalu 0, himpunan kosong atau kosong. Itu kita ubah menjadi sebuah himpunan. Di sini ada himpunan Q0, himpunan Q1, himpunan Q2, lalu ada himpunan Q0, Q1, dan ada himpunan kosong. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, Q0, Q1, Q2, inputannya menuju kemana aja. Nah, untuk state Q0, Q1 ini kan belum diketahui. Nah, cara kita mengetahui inputan itu berapa, yaitu dengan cara menggabungkan kedua state Q0, Q1 ini. Jadi, jika kita menerima input, jadi jika kita Q0, Q1 ini menerima input 0, maka caranya itu gabungkan Q0 input 0 dan Q1 input 0. Nah, jika kedua ini digabungkan, maka hasilnya itu Q0, Q1. Nah, untuk selanjutnya, Q0, Q1, input 1, sama seperti tadi, dengan cara menginputkan Q0 dan Q1 menuju input 1. Jadi, Q0, Q1 ini kita gabungkan dari input satunya. Jadi, Q0 input 1 itu Q2, Q1 input 1 itu eh, tidak ada. Jadi, jika kedua ini digabungkan, maka hasilnya Q2. Ini kita dapat bahwa Q0, Q1 input 0 itu Q0, Q1, lalu Q0, Q1 input 1 adalah Q2. Nah, untuk himpunan kosong, ini inputannya akan terus menerima ke himpunan kosong, kosong itu sendiri. Gitu. Jadi, lalu kita di sini tulis semua state atau semua himpunan ini ke dalam sebuah state. Jadi, Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, dan himpunan kosong.
Nah, ini merupakan sebuah DFA-nya. Jadi DFA-nya udah kita dapat. Kalau ini tadi NFA-nya, nah kalau ini adalah DFA-nya. Ini udah sama. Jadi DFA ini kita kita pasang semua. Dari tabel ini kita pasang semua. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita uji coba input string. Jadi di sini kita menguji coba kedua FSA ini, apakah keduanya ekuivalen atau tidak. Jika keduanya ekuivalen, maka eh, gambar DFA ini ialah merupakan konversi dari NFA-nya. Yang pertama yaitu kita coba input 01001 ke DFA, lalu ke DFA, ke NFA, lalu ke DFA. Yang pertama yaitu 01001. Diterima ya ini. Kalau untuk NFA. Coba kita bandingkan ke DFA-nya. 0, 1, 0, 0, 1. Sama, menuju ke Q2 juga. Diterima juga. Jadi, input yang pertama ini ekuivalen ya. Selanjutnya, yaitu inputan 0101. Yang pertama itu dari NFA 0101. Diterima untuk NFA. Lalu DFA 0101. Diterima juga. Jadi, input yang kedua ini ekuivalen juga ya. Jadi selanjutnya yaitu 10. 10 tidak diterima. 10 tidak diterima juga. Jadi 10 ini ekuivalen juga karena NFA DFA-nya ini sama-sama tidak diterima. Lalu kita coba input 1. 1 diterima, 1 juga diterima. Jadi 1 ini ekuivalen ya. Selanjutnya yaitu 01001 ini sama. Jadi diterima juga, lalu 11. 1 1 oke 1 berarti 1 1 tidak diterima juga. Jadi semua inputan ini ialah ekuivalen ya, menunjukkan bahwa NFA dan DFA ini adalah ekuivalen. Mungkin bisa dicoba juga 00001 00001 atau 100101. Jadi 100101 juga sama-sama ekuivalen ya. Jadi sehingga DFA yang dihasilkan adalah seperti ini. Jadi DFA-nya itu adalah seperti ini. Jadi NFA-nya seperti ini. Setelah dikonversikan akan menjadi seperti ini. Nah, cara simpelnya itu kita bisa lihat dari sini nih. Kalau NFA itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa jika suatu state menerima inputan lebih dari satu, kayak ini nih, kayak dari Q2 menerima inputan 0 lebih dari satu, maka ini merupakan NFA. Sedangkan DFA itu hanya cukup satu, tidak boleh lebih. Jadi di sini tuh nolnya hanya mengarah ke Q0, sedangkan Q1-nya dibuang. Karena Q1 ini juga bukan merupakan sebuah state akhir, dan Q1 ini juga tidak bisa menuju ke Q2. Maka Q1 ini bisa kita buang. Maka didapat DFA-nya adalah seperti ini. Di mana Q-nya Q0 dan Q2, terus sigmanya 01, terus state awalnya itu Q0, state akhirnya itu Q2. Lalu di sini ada fungsi transisinya. Jadi seperti itu cara mengkonversi sebuah NFA ke DFA. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.